Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Kali ini gua mau ngobrol ringan. Ngobrol ringan ini tidak terkait Manchester United ya. Nggak apa-apa dong ya, sesekali kita agak sedikit atau gua agak sedikit keluar topik, tapi masih seputar Liga Inggris. Yaitu adalah ini kan sudah memasuki mungkin menuju ke sepertiga akhir perjalanan kompetisi Premier League untuk musim 2021-2022 ya kan, karena wow, semua sudah melalui setengah perjalanan memasuki masa-masa akhir ya, mungkin sepertiga atau ya sepertiga akhir ya mungkin. Bursa transfer juga sudah ditutup ya kan, ada beberapa tim yang melakukan pergantian manajer di tengah jalan, ada beberapa tim yang terlihat mulai berbeda ini dibanding dengan setengah yang kemarin. Nah, kali ini gue mau ngobrol ringan mengenai siapa-siapa tim yang menurut gue atau gue prediksi mungkin akan degradasi nih dari Liga Inggris kali ini ya. Tentu saja sekarang ini ada 3 tim yang sedang menghuni papan bawah ya. Di 3 terbawah ini mulai peringkat 18 ini ada Watford, lalu ada Burnley dan juga ada Norwich. Nah, ini kalau gue mulai langsung dari Watford ya. Oh ya, terus di atasnya itu juga ada Newcastle, masih ada Everton, pun juga Leeds dan Brentford ya. Menurut gue kesemuanya ini masih punya peluang untuk tergelincir ke Championship musim depan. Nah, gue pingin bahas dulu dari Watford. Watford ini melakukan pergantian manajer lagi ya kan, setelah sebelumnya menunjuk Claudio Ranieri ketika musim berjalan, tapi sekarang sudah dipegang lagi oleh manajer yang lain, yaitu adalah seorang Roy Hodgson, pelatih yang tentu saja syarat pengalaman sekali terutamanya di Liga Inggris. Nah, perjalanan sebenarnya masih belum cukup mulus-mulus saja bagi Watford, sekalipun di pertandingan terakhir mereka secara di luar dugaan mampu menaklukkan tuan rumah Aston Villa dengan skor 0-1. Nah, ini bisa jadi cukup penting bagi Watford karena secara mental mereka luar biasa, mampu merebut 3 poin di kandang lawan pula ya, dan selanjutnya mereka akan menghadapi Crystal Palace. Dan di jadwal-jadwal selanjutnya pun mereka juga cukup berat ya, akan menghadapi Manchester United, lalu masih ada menghadapi Liverpool, Manchester City, di sana Arsenal juga ada. Jadi menurut gua Watford ini masih menjadi kandidat lah ya untuk tergelincir. Ke Burnley ini tim yang ini kan juga cukup menarik. Sekalipun Burnley ini menduduki peringkat ke-19 ya, artinya nomor 2 dari bawah, tapi torehan gol kebobolannya ini cukup bagus. Bahkan kalau dibandingkan dengan kontestan lain di Premier League, mungkin ini masuk 10 besar ya. Gue hanya lihat secara cepet-cepetan ini, karena kebobolan cukup sedikit, 29. Tapi permasalahannya tentu saja di lini depan, di mana mereka ini baru mencetak 20 gol. 20 gol ini adalah 2 terburuk setelah Norwich ya, dan dua-duanya sekarang berhimpitan di papan bawah. Burnley kehilangan Chris Wood ya, striker yang selalu diandalkan di beberapa musim terakhir ini karena pergi ke Newcastle, tapi mendatangkan pemain Belanda, pemain internasional Belanda, Wout Weghorst, yang di pertandingan terakhirnya ketika menghadapi Brighton menang 0-3. Wout Weghorst ini tampil cukup luar biasa dengan membuat 1 gol dan juga 1 assist. Burnley sebelumnya sukses menahan imbang Manchester United 1-1 dan hanya kalah 0-1 ketika menghadapi Liverpool di pertandingan yang sebenarnya mereka pun juga punya banyak peluang ya untuk menjebol gawang Liverpool, tapi Indian mereka kalah 0-1. Nah, ini cukup menarik di mana Burnley yang cukup kesulitan untuk mencetak gol, tapi di pertandingan terakhir mereka bisa membuat 3 gol. Bahkan kalau melihat di 3 pertandingan terakhir ya, menghadapi Manchester United dan menghadapi Liverpool, tampak sekali Burnley ini ada perubahan gaya permainan. Mereka banyak menciptakan momentum, peluang mencetak gol di sana, sekalipun pada saat itu di 2 pertandingan itu ya, menghadapi Liverpool dan Manchester United, hanya berhasil mencetak 1 gol ketika menghadapi Manchester United. Norwich, tim yang sekarang ini dibesut oleh Dean Smith, mantan manajer dari Aston Villa, menurut gue ini masih cukup kesulitan. Ini terbukti setelah melakukan pergantian juga masih menghuni dasar klasemen ya, peringkat 20 dengan nilai 17. Kendati pun mereka juga beberapa kali mampu membuat kejutan dengan mendapatkan 3 poin. Sebut saja ketika menang 2-1 menghadapi Everton,
menang 0-3 menghadapi pesaing di zona degradasi Watford ya. Di 2 pertandingan terakhir mereka harus menghadapi tim kuat, yaitu menghadapi Manchester City dan Liverpool, di mana mereka ya sesuai perkiraan tidak mampu meraih poin sama sekali. Nah, di pertandingan-pertandingan selanjutnya kalau gue lihat mungkin hanya ketika menghadapi Manchester United di Old Trafford ini yang mungkin, ataupun menghadapi Chelsea juga ya, yang merupakan partai berat dari Norwich. Sisanya ya mereka harus mampu, itu tadi cenderung bisa lah untuk mengambil poin ya, kurang lebih demikian. Lalu ke tim kaya baru Newcastle. Newcastle setelah melakukan banyak pembelian di musim dingin kemarin di bursa Januari, tampak betul ya dari tanggal 15 Januari ini mereka tidak pernah terkalahkan, bahkan berhasil meraih 3 kemenangan dan 2 kali seri. Tampak mulai bangkit Newcastle ini, dan pelan-pelan juga itu tadi berhasil mendapatkan hasil yang positif ya. Dan ini menurut gue juga cukup bagus bagi Newcastle. Dan kalau melihat jadwal-jadwal selanjutnya, mereka akan masih ada menghadapi Chelsea, menghadapi Tottenham, menghadapi Liverpool serta Manchester City ya. Tapi partai-partai lain menurut gue itulah waktunya Newcastle untuk bisa mendulang poin untuk mengamankan posisinya. Nah, tim lainnya yang gue lihat adalah Everton yang mendatangkan Donny van de Beek, Dele Alli di bursa Januari kemarin. Tentu saja juga memiliki pelatih baru ya, manajer Frank Lampard. Masih belum bisa stabil, kendati pun menang 3-0 menghadapi Leeds United, tapi di 2 pertandingan tandang ya, menghadapi Newcastle dan juga menghadapi Southampton, mereka kalah. Di pertandingan selanjutnya mereka akan tampil menjamu Manchester City di Goodison Park, dan partai-partai selanjutnya pun mereka masih akan menghadapi Manchester United, Liverpool, Chelsea. Jadi menurut gue dan juga Tottenham ya, tim yang sedang naik daun juga Tottenham. Jadi perjuangan dari pasukan Frank Lampard ini juga ya masih cukup menantang untuk bisa selamat. Ini dia Brentford, tim yang dilatih oleh Thomas Frank yang di awal-awal musim sempat membuat kejutan dengan menahan imbang 3-3 Liverpool, menang 2-0 menghadapi Arsenal. Tapi dari bulan Januari ya, praktis ini kalau di catatan gue di Liga Inggris mereka tidak pernah lagi meraih kemenangan. Bahkan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partai terakhir mereka hanya berhasil meraih 1 poin. Dan ini menurut gue merupakan lampu kuning bagi Brentford yang di bulan Januari kemarin mendatangkan Christian Eriksen ya. Tapi apakah akan bisa mengangkat tim ya, ini menurut gue tanda tanya besar. Di sisa-sisa partai Liga Inggris mereka masih harus tandang ke Stamford Bridge, mereka masih harus menjamu Tottenham, mereka juga masih harus tandang ke Old Trafford yang menurut gue ya pastinya akan berat ya. Dan again, kalau gue melihat kiprah mereka di bulan Januari, mereka ini betul-betul sedang dalam keadaan yang serius untuk bisa bertahan di Premier League. Tim lain yang ingin gue bahas adalah Crystal Palace, tim besutan Patrick Vieira ini berada di peringkat ke-13 sekarang. Pelan-pelan cukup bagus, mengingat kalau ketika di awal-awal Liga Inggris mereka juga menghuni papan bawah ya, zona degradasi, tapi sekarang mereka berada di peringkat ke-13, sempat meraih beberapa hasil bagus tapi masih belum bisa konsisten. Di sisa pertandingannya ini mereka masih harus menjamu Manchester City, Arsenal, itu saja ya. Sebentar, ada partai lain yaitu mereka, dan terakhir mereka harus tandang ke Old Trafford. Nah, partai terakhir ini menurut gue juga cukup penting karena bukan tidak mungkin ketika mereka menjamu Manchester United, pada saat itu Manchester United juga sedang berada dalam perburuan peringkat keempat. Jadi motivasinya juga pastinya akan berbeda bagi tim Manchester United. Jadi menurut gue hal tersebut juga akan cukup menarik ya di partai terakhir Crystal Palace. Nah, balik lagi ke keadaan papan klasemen Liga Inggris, maka kalau gue ada 2 tim yang gue perkirakan pasti akan terdegradasi ya, ini ringan amatiran ala gue, yaitu adalah Norwich dan juga Watford dan juga Norwich gue prediksi akan degradasi ke Championship. Nah, siapa satu tim lagi? Gue prediksi adalah Brentford. Bagaimana teman-teman? Siapa 3 tim yang akan degradasi? Kalau punya pendapat lain bisa drop di kolom komen. Sebelum gue akhiri, iseng-iseng gue lihat
Championship, siapa yang akan promosi? Gue menjagokan 2 tim teratas saat ini akan promosi ke Premier League, yaitu adalah Fulham dan juga Bournemouth. Satu tim yang akan mendampingi ya, ada Blackburn, Queen's Park Rangers, Huddersfield, Sheffield United, masih ada Middlesbrough ya, Luton, Nottingham Forest, Coventry, ini masih bisa masuk ke zona playoff. Cuman gue prediksi Fulham dan Bournemouth, mungkin gue sih prediksi kalau Middlesbrough bisa masuk mungkin, atau enggak, mungkin Blackburn Rovers. Ya, setelah bertahun-tahun mungkin Blackburn Rovers juga bisa jadi akan promosi ke Premier League. Tapi anyway, kurang lebih demikian ngobrol ringannya. Sekali lagi, gue prediksi Norwich, Watford, dan Brentford akan degradasi. Kalau teman-teman punya pendapat lain, bisa drop di kolom komen. Jangan lupa like, subscribe, dan juga sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.